Berbagai topik menarik dikupas dalam dialog hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan apa kabar untuk Anda sahabat pendengar pemirsa di mana saja Anda berada. Sekarang kita masuk dalam program Ruang Psikologi bersama Dr. Dewi Retno Suminar MSI. Beliau adalah psikolog yang juga adalah dosen psikologi dari Fakultas Psikologi Universitas Airlangga UNER Surabaya. Tema yang diangkat untuk sore hari ini adalah membentuk anak yang tangguh. Dan kalau kita tahu zaman sudah mulai berubah ya, lingkungan juga sudah berganti, pertumbuhan anak kadang bikin orang tua gundah tentang apa yang akan dihadapi nanti. Nah, ruang psikologi membahas tentang tumbuh kembang anak, khususnya supaya anak-anak kita menjadi anak-anak yang tangguh, tidak menjadi anak yang cengeng. Di mana acara ini selain Anda pantau, Anda tonton dan dengar di LPPL Radio Surat Sidoarjo, juga Anda bisa pantau juga di Radio Guyup Rukun RGR Tulungagung FM 90,1, Praja Angkasa Trenggalek FM 88,9, Ersal Nganjuk, Radio Suara Anjuk Ladang Nganjuk FM 105,3 dan Mahardika Bondowoso di FM 91,1. Untuk Anda yang ingin bergabung nanti silakan Anda bisa hubungi kami di 0821 3264 0821 3264 1009. Saya ulangi ya, 0821 3264 1009. Atau kalau mau on air juga boleh di 031 896 1514. Sambil redaksi juga berusaha untuk terhubung dengan Bu Dewi Retno Suminar, narasumber kita untuk sore hari ini ya, Bu Dewi. Sepertinya masih belum tersambung, masih ada kendala komunikasi. Ini biasanya saya ditemani oleh Prasetyo ini. Apakah Prasetyo bergabung untuk sore hari ini? Nah, halo Pras. Enggak ya? Enggak ada ya? Iya. Salam juga untuk Mbak Wati yang ada di sana ya, semoga selalu sehat. Dan juga untuk kru Ersal Nganjuk, Radio Suara Anjuk Ladang, semoga selalu sehat. Juga untuk sahabat-sahabat di RGR Tulungagung, Praja Angkasa Trenggalek dan juga di Mahardika Bondowoso. Ya, selamat sore Pras, Assalamualaikum. Suaranya belum keluar, kenapa Pras? Iya, sebentar. Ini di sini feedernya on. Coba tes lagi, Pras. Iya, Ram, nggak ada kendala ya, Ram ya? Nggak ada kendala. Di sini nggak ada kendala, Pras. Saya nggak tahu, mungkin pengaruh hujan kah di sana atau atau angin? Karena Nganjuk terkenal juga sebagai kota angin ya. Ya, namanya. Ya, ini baru mantul ini, mantap betul ini suaranya Prasetyo, sosok announcer kondang dari kota angin Nganjuk. Ya Pras, silakan. Masih coba terhubung Pras dengan Bu Dewi ini, kok belum nyambung sampai sekarang? Iya. Mungkin boleh disapa untuk Miarsa Nganjuk. Ya, halo Pras. Baik. Masih ada kendala komunikasi ya dengan Prasetyo yang ada di Nganjuk. Baik, kalau gitu kita jeda dulu ya. Nanti kita akan ngobrol kembali sambil menanti peluang untuk tersambungnya Dr. Dewi Retno Suminar MSI, psikolog yang juga adalah dosen psikologi dari
Fakultas Psikologi Universitas Airlangga Surabaya. Kita jeda dulu ya Pras, sambil nunggu sambungan dengan Bu Dewi Retno Suminar. Jejak Kota Delta. Jejak Kota Delta. Persembahan Suara Sidoarjo. Menelusuri jejak Kerajaan Majapahit di Sidoarjo mengarah ke beberapa struktur bangunan candi. Sebagian besar memang bercorak klasik Hindu. Salah satunya Candi Tawang Alun. Candi Tawang Alun berada di Bujitan Sedati, dekat dengan Bandara Juanda Sidoarjo. Memang, keberadaan Candi Tawang Alun tidak sepopuler Candi Pari, karena situs ini dulunya terendam cukup lama. Ini seperti dikatakan oleh Ahmad Saiful Munir, penjaga di situs Candi Tawang Alun. Ika wonten tepate dusun Kampung Baru Buncitan, Kecamatan Sedati, Kabupaten Sidoarjo. Candi menika senian tiang nyebutin niku Sumur Windu. Soale senian niku namung ketinggal nginggile mawon sekitar 7 cm. Nggih, dados tiang nyebutin niku Sumur Windu leres. Terus menawi sak mangke Candi Tawang Alun pun nggih mboten salah. Dados saya-sayane sami leres. Selain nilai sejarah, Candi Tawang Alun juga menyimpan banyak cerita lain. Menurut Saiful, pernah ada alat berat yang menggali tanah sekitar candi untuk pengurukan perumahan di sekitarnya. Siti wonten mriki nika inggil mantun digeri. Samangke sing dipendheti wonten 70%. Dados menika senian niku nginggil wonten, Mas. Dados proyek mantun wonten mriki wonten pengingatan nggih, Pak, pengingatan secara alam. Dosere niku ngeruk kejedeg wonten sing sak lere situs niki nggih. Nggih. Enten candi niku terus dosere niku macet, mboten saged didandani plus tiange niku sakit dados sak sedon. Wonten pengingatan alam nggih, katat yang mendet botohe mantun diken wasulaken terus digebuki lagi. Nggih, mboten pamit nggih. Niki saderenge wonten penanganan saking divisi. Seperti bangunan candi peninggalan Majapahit pada umumnya, Candi Tawang Alun dibangun dengan struktur bata merah. Tetapi sayang, secara keseluruhan, situs Candi Tawang Alun ini belum ditangani maksimal. Terlihat struktur bata merah yang lepas, baru sebatas ditumpuk di sekitar candi. Ada juga yang beberapa ditaruh di atas candi. Bahkan, papan nama atau petunjuk lokasi juga belum permanen. Dados, nek Sumur Windu pun kepo. Sale wonten pundi-pundi wonten. Pun menika Tawang Alun pun kula kinten mboten namung niki kesebut Tawang Alun. Menika napa mawon sing penting niku nggih menika kekayaan kita ingkang diwarisi oleh leluhur kita. Candi Tawang Alun salah satu bukti jejak Kerajaan Majapahit di Kabupaten Sidoarjo. Jejak Kota Delta. Jejak Kota Delta. Persembahan Suara Sidoarjo. Baik, alhamdulillah sudah tersambung dengan Bu Dewi Retno Suminar. Assalamualaikum Bu Dewi, apa kabar? Waalaikumsalam, kabar baik Mas Panji. Luar biasa. Nggak ketemu ya minggu kemarin. Sudah berapa bulan purnama tidak ketemu ya Bu? Waduh, ini kayak surat-surat zaman dulu gitu ya. Iya gitu. 7 purnama sudah tidak bertemu. Menanti pujaan hati. Sehat ya Bu? Alhamdulillah sehat walaupun agak batuk, nggak tahu ini kenapa batuk. Mudah-mudahan lekas sembuh ya Bu Dewi. Ya, amin. Sambil ada aktivitas berkebun itu asik kayaknya ya. Meskipun itu hanya virtual background kan, tapi hijau itu bikin relax gitu ya. Baik, Bu Dewi, sebelum dibahas saya juga ingin sapa soulmate saya ini, Pras. Apakah Anda sudah connect dengan saya? Baik, sepertinya ada kendala ini dengan Prasetyo. Baik Bu Dewi, untuk tema kita membentuk anak yang tangguh. Kalau istilah sekarang ini kan kita sering kali dengar berita mengenai kampung tangguh. Nah, ini anak tangguh.
anak yang nggak cengeng, anak yang nggak gampang nangisan. Bisa dijelaskan Bu, untuk ciri-ciri dari anak tangguh itu seperti apa sih? Apakah anak yang dablek, anak yang mokong, atau apa? Monggo Bu Dewi. Iya, jadi begini ya. Jadi saat ini memang anak pinter itu udah banyak gitu ya. Anak pinter tuh banyak. Yang jarang itu tersentuh adalah anak yang tangguh. Kenapa anak pinter banyak? Karena situasi sekarang digital tuh banyak sekali dan sangat mempengaruhi bagaimana perkembangan kognisi anak. Dasarnya begini, mikrosistem, dalam teori mikrosistem tuh seorang anak itu sangat dipengaruhi oleh lingkungan. Jadi lingkungan itu bisa keluarga, bisa sekolah. Nah, kita akan melihat apakah sekolah ataukah orang tua di rumah mendidik anak untuk menjadi tangguh. Ini yang harus dilihat, karena seringkali orang tua sekarang seringkali helpful pada anak. Anak minta apa langsung hari ini ada. Kadang-kadang sebelum anaknya meminta sudah disiapkan. Tidak ada suatu perjuangan, tidak ada suatu hal fokus untuk menuju apa yang dia inginkan. Karena memang sekolah kalau perlu ya diantar jemput. Kalau misalnya ada ketakutan-ketakutan tersendiri yang akhirnya anak menjadi tidak tangguh. Karena anak yang tangguh ciri-cirinya adalah dia mempunyai kemampuan untuk memfokuskan apa yang ada di dalam dirinya untuk meraih tujuan yang apa akan dia capai gitu ya. Kemudian anak yang tangguh itu tidak mudah tergoyahkan karena dia mempunyai kemauan di dalam dirinya untuk merintis, oh saya ingin menjadi apa dan kemudian apa yang harus saya lakukan. Nah, ini yang sebenarnya masih jarang ada. Kadang-kadang anak-anak ketika ada problem, mereka lari, mereka menangis boleh, tapi kemudian mereka tidak mencoba untuk mencari apa sih solusi dari persoalan yang dia maui. Kadang-kadang anak yang tidak tangguh itu ada seringkali menyalahkan di luar dirinya, porsinya lebih banyak keluar. Tidak mencoba menyalahkan, membagi secara proporsional. Ketika dia mendapatkan persoalan, dia bisa membagi secara sama gitu ya, bahwa aku kok gagal seperti ini, kenapa gitu ya. Biasanya anak-anak yang tangguh akan mencoba, oke, aku harus tetap pada tujuanku misalnya. Ini kesalahannya apa? Kegagalanku apa? Apa yang membuat aku gagal? Apakah itu dari faktor diriku ataukah faktor dari luar? Berapa persen dari luar? Apa berapa persen dari diriku? Nah, itu yang harus bisa dianalisis oleh anak-anak yang tangguh. Kalau anak yang nggak tangguh, ketika dia mengalami problem, dia akan menyalahkan guruku yang jahat, kalau orang tuaku tidak memfasilitasi, kemudian jaringan internetnya nggak bagus. Jadi semua persoalan itu ada di luar. Nah, ini yang seringkali menjadikan nanti ketika besar dia tidak berani gitu ya menghadapi mengeluh, suka mengeluh, capek, kemudian tidak mau melakukan sesuatu hal. Dia tidak mencoba meregulasi emosinya dengan bagus dan bisa memaknai situasi kegagalan dia dengan sebaik-baiknya. Walaupun anak itu pintar. Jadi tidak selalu anak yang pintar itu juga mempunyai sebagai anak yang tangguh gitu ya. Ini yang harus dibedakan. Nah, ini yang seringkali menjadi problem itu karena perilaku orang tua yang seringkali memberikan fasilitas, selalu membantu pada anaknya gitu ya. Itu yang membuat anaknya menjadi tidak tahu apa dilakukan gitu. Begitu Mas Panji. Baik. Anak yang tangguh itu apakah mungkin dari background keluarga yang boleh dibilang maaf kalau saya katakan biasanya kan kalau orang tua atau keluarga yang penghasilannya pas-pasan begitu ya. Sejak kecil itu anak juga harus ikut bekerja, bantu lah. Kadang ada yang jualan, kadang yang harus bawa kue begitu supaya penghasilan keluarga juga bertambah. Apakah juga karena background dari status ekonomi sosial keluarga sehingga membentuk karakter anak itu menjadi tangguh? Apakah itu juga bisa menjadi pengaruh begitu Bu Dewi? Tergantung cara pengasuhan orang tuanya. Misalnya seperti ini. Ketika anak itu bekerja pada masa misalnya dia dari keluarga yang tidak punya, kemudian dia untuk menambah penghasilannya, ayo nak, kamu taruh makanan ini di kantin sekolah. Setiap pagi dia berangkat sekolah dengan membawa makanan untuk dibawa di sekolah. Nah, ini pun tergantung daripada si anak memaknai itu. Nah, ini memaknai itu kan tergantung dari parentingnya.
bagaimana orang tua mengasuhnya ya. Seringkali orang tua kalau mengasuhnya, mari nak, kalau ini harus ini kita harus berjuang bersama. Nah ini pasti anak akan tumbuh menjadi tangguh. Tapi kalau misalnya anaknya merasa bahwa dia diminta untuk bekerja itu dianggap sebagai eksploitasi dari orang tuanya, mungkin anak itu tidak bisa memaknai. Jadi memang peran besar untuk membentuk anak yang tangguh itu tergantung dari orang tuanya. Ya, apakah orang tuanya selalu helpful ya kalau ada persoalan, dia tidak membiarkan anaknya untuk menyelesaikan persoalannya sendiri, itu yang seringkali menjadi anak menjadi tidak tangguh. Beda juga kalau misalnya anak itu dari orang keluarga yang berada, ini sebaliknya keluarga yang berada. Sebenarnya anak ini bisa diantar bisa sekolah yang dekat, kemudian ditungguin atau apa, selalu dibantu gitu ya. Tapi si orang tua ini menganggap bahwa kamu sekolah ya sudah ada ini misalnya sama orang tua yang diantar. Tapi kalau ada apa-apa, kalau ada kegiatan, kamu harus bisa tahu apa yang harus kamu lakukan. Jadi kadang-kadang orang tua kan nggak seperti itu. Ketakutannya sangat besar sehingga anak itu tidak merasakan perjuangan. Nah ini yang paling penting. Nah, itu anak itu harus belajar untuk berjuang di dalam dirinya. Ada purpose ya, ada keinginan di dalam dirinya. Karena anak-anak yang seringkali dalam bantuan, misalnya dibantu apapun, maka anak ini kayak boneka. Apa yang dikatakan orang tua ya diikutin gitu. Jadi bukan kemauan dirinya. Nah, anak-anak yang seperti ini biasanya memang tidak tangguh karena selama ketika dia mengalami problem, persoalan, dia bingung lari kemana gitu. Jadi begitu kesimpulannya Mas Panji, walaupun dari keluarga yang misalnya harus jualan, harus apa, tapi makna berjualan itu harus dimaknai sebagai perjuangan. Itu mungkin akan membuat anak ini tangguh. Ya, membuat anak ini tangguh. Ya, tergantung orang tuanya ketika memaknakan tugas yang harus dilakukan oleh anaknya. Begitu. Iya, betul. Saya jadi ingat beberapa waktu lalu saya pernah baca artikel di mana ada konglomerat gitu ya yang beli tanah berhektar-hektar, alasannya unbelievable. Ternyata beli tanah berhektar-hektar itu hanya sebagai track untuk anaknya bisa belajar naik motor luar biasa. Ya saya bayangkan ya, kalau saya beli tanah itu untuk investasi, ini malah buat belajar anaknya naik motor gitu ya. Pras? Prasetyo, apakah masih ada something wrong dengan komunikasi Anda? Iya, Cak Panji, bisa dengar ya? Siap, clear. Silakan Pras. Ini merupakan sosok penyiar tangguh ini sepertinya ini. Iya ini tetap sendiri ya. Tetap sendiri ya. Silakan Pras. Ya, benar sekali sih. Bagaimana saat ini mendidik anak tangguh itu sangat diperlukan, apalagi juga di era bullying. Nah, ini sama saya langsung nyambung. Ada pertanyaan dari Pak Agus. Di masa seperti saat ini, di mana bullying merajalela, baik anak SD sampai SMA. Bagaimana Bu Dewi supaya anak kita tidak menjadi korban bullying? Iya, terima kasih. Ini langsung ya. Langsung ya pertanyaan ya, nggak GPL pokoknya ya, nggak pakai lama ya. Nggak pakai lama GPL. Nggak pakai prolog. Langsung narasumbernya ditodong pertanyaan. Monggo Bu Dewi. Terima kasih pertanyaan dari Pak Agus ya, dari Nganjuk ya. Jadi bagaimana agar anak itu tidak bullying ya? Jadi ini salah satunya ya. Kenapa biasanya anak-anak yang rentan bullying itu adalah anak-anak yang tidak percaya diri. Dia tidak mencoba menghargai dirinya sendiri dan dia tidak merasa bahwa hidup itu harus diperjuangkan, bahwa dia mempunyai keinginan, dia harus menghargai dirinya sendiri. Oleh karena itu, untuk menghindari seperti ini, memang anak itu harus diajari beberapa hal. Misalnya dia harus belajar menghargai dirinya sendiri, bahwa dia adalah unik, bahwa dia adalah orang yang sangat luar biasa. Dia adalah anak yang tidak mudah untuk diremehkan ya. Nah, kemudian yang ketiga adalah anak diajarin asertif. Dia harus berani mengatakan, melawan dengan asertif, dengan mengatakan, kalau aku menghargai kamu, tapi tolong kamu hargai saya dong, gitu. Ya, misalnya kayak gitu. Itu memang untuk membentuk anak yang seperti itu memang harus ditumbuhkan dulu di dalam anak itu
perasaan bahwa dia bahagia, bahwa dia adalah punya keunikan, bahwa dia mempunyai kelebihan. Kadang-kadang yang tidak disadari orang tua adalah begini, kamu ya ngatakannya jelek-jelek pada anaknya. Anaknya dikatain jelek, kamu itu nggak pinter, kamu itu ya apa sih, kamu kok kalah dengan ini. Jadi itu yang akhirnya masuk ke dalam benak si anak. Nah, tolong mulai sekarang kalau misalnya ada sesuatu yang negatif pada anak kita, untuk menyampaikannya harus tidak langsung to the point pada negatifnya. Ya, misalnya kamu sekarang sudah bagus loh, udah ini. Tinggal ini yang kamu tingkatkan. Nah, kayak gitu kan menjadi tidak kelihatan anak itu menjadi negatif. Ya, karena begini, biasanya pada anak-anak yang rentan dibullying itu adalah anak-anak yang memiliki self concept yang rendah. Self concept yang rendah adalah bagaimana dia menyatakan bahwa dirinya tidak mampu, bahwa dirinya tidak bagus itu. Oleh karena itu memang sebaiknya anak itu diajarin untuk melihat hal positif dirinya untuk bullying. Selain itu setiap suatu perjuangan yang telah dilakukan oleh anak tolong dipuji. Jadi dipuji gitu. Misalnya aku naik sepeda tadi, sepedaku bocor, aku ini naik sepeda, aku tuntun, kemudian aku taruh di bengkel, kemudian aku ganti ditembelkan bannya dan aku bisa jalan gitu. Wow, kamu bagus sekali, kamu bisa bertanggung jawab, Nak. Bahwa kamu berjuang dari sekolah ke rumah dengan naik sepeda. Keren banget. Kamu bagus sekali. Bukan kemudian marahin gitu. Jadi sesuatu hal itu kan satu perjuangan. Naik sepeda, sepedanya bocor, kemudian dia coba untuk menambal ban sepedanya, dan kemudian naik sepeda pulang ke rumah dari sekolahnya. Ini perlu diapresiasi yang sangat luar biasa. Karena anak ini benar-benar sudah melakukan suatu perjuangan. Harus dipuji. Ini adalah bagian untuk membuat dia, oh ya, aku harus berjuang untuk sesuatu hal gitu. Begitu, ya. Mas Pras. Baik, luar biasa. Berarti sejak mulai anak-anak sudah juga harus mereka dibiasakan untuk problem solving begitu ya, Bu Dewi ya? Iya. Iya, ini juga ada pertanyaan sebelum ke Pras. Ini ada pertanyaan yang masuk di WA 082132641009. Pengalaman dari Ibu Ika, sewaktu SMP saya adalah sosok wanita yang anggun, rambut panjang, pakai rok karena tidak punya koleksi celana. Seiring perjalanan waktu, ketika masuk di sekolah lanjutan, masuk di SMK, sekolah menengah kejuruan. Ini yang jurusan teknologi pertanian yang mayoritas siswanya juga banyak cowok, dan di saat di tempat kerja dulu juga banyak teman lelaki. Apakah lingkungan tersebut juga dapat membentuk ketangguhan? Tangguh ndableknya karena pada kondisi tertentu hal tersebut nggak muncul kan jika menghadapi masalah yang saya kira tak perlu. Baik, terima kasih untuk Bu Ika ini ya, yang sudah memberikan informasinya atau pengalaman dan juga pertanyaannya. Ya. Ada tanggapan Bu Dewi, monggo? Iya. Ya, Ibu Ika atau Mbak Ika ya ini ya, teknik pertanian ya, waktu di SMK dulu gitu ya. Kemudian Ibu berinteraksi dengan banyak pria ya, karena di situ memang mayoritas pria ya, teknik pertanian. Dan kemudian situasi lingkungan itu apakah bisa membentuk? Ya, kami psikolog perkembangan ya sangat mempercayai itu. Milieu, lingkungan itu sangat membentuk perkembangan seseorang. Jadi kemudian ketika Anda berubah, kemudian Anda mungkin mulai berpikir, pengambilan keputusan Anda pun juga mungkin akan berubah gitu ya. Emosional menjadi lebih sedikit gitu, tapi rasionalnya lebih tinggi bisa jadi. Ya, apakah itu bisa membuat ketangguhan juga? Ya, kalau itu memang diperlukan karena itu Anda berjuang di situ untuk bisa bekerja, dan kemudian dalam pekerjaan sekarang Anda pun juga berinteraksi. Nah, itu saya mengatakan ya bisa gitu. Ya bisa gitu. Itu sebagai milieu ya, sebagai lingkungan yang membentuk seseorang untuk menjadi tangguh. Mungkin Anda dulunya nangisan, mungkin karena di situ menjadi nangis, kenapa kamu nangis? Jadi tidak nangis, bisa jadi. Jadi kembali lagi lingkungan, karena mikrosistem tadi saya mengatakan lingkungan terdekat dari individu, lingkungan mikrosistem yang paling dekat dengan individu itu adalah sekolah,
kemudian orang tua, parenting, pengasuhan dari orang tua, tetangga, itu sangat mempengaruhi, ya, sangat mempengaruhi pada perkembangan seseorang. Nah, karena sangat berpengaruh pada perkembangan seseorang, maka milieu Anda di sini lingkungannya adalah misalnya di situ banyak prianya, kemudian Anda berinteraksi dengan cara berpikir seorang pria yang tidak emosional, kemudian rasionalnya jalan, bisa jadi itu menjadi bagian yang membuat Anda merasa bahwa diri Anda sebagai orang yang lebih tangguh. Bisa jadi. Begitu. Baik. Begitu Mas Panji. Ya, baik. Terima kasih Bu Ika. Tadi sudah sempat bertanya. Saya geser ke Nganjuk kembali. Silakan Pras. Ya, ini Bu Dewi, ada Sinta yang ada di Nganjuk. Bu Dewi, saya baru punya anak satu usia 3 tahun. Saya sering khawatir ketika anak saya melakukan sesuatu. Dan saya selalu mendampingi dia 24 jam. Namun saat ini, anak saya sering ketakutan bila ketemu dengan orang lain. Dan takut salah bila melakukan sesuatu. Apakah ada yang salah dalam saya mendidik? Iya, Bu Sinta, terima kasih. Anak Anda usia 3 tahun, anak usia 3 tahun itu tumbuh rasa untuk pengembangan identitas diri. Self anak itu tumbuh di usia 3 tahun. Nah, tolong, kenapa rasa percaya diri pun bisa ditanamkan di usia 3 tahun ini? Caranya adalah ibu bisa, karena ini anak sudah mulai muncul keinginan untuk melakukan apa yang dia inginkan. Dia sudah tumbuh self-directed, keinginan untuk melakukan sesuatu. Misalnya, dia sudah bisa mengambil minum sendiri. Dia sudah bisa meletakkan, misalnya kalau dia pipis atau misalnya apa, dia bisa meletakkan apa pampersnya atau apa, dia bisa meletakkan sendiri. Nah, inilah yang harus diatur oleh ibu. Inilah yang harus diajarkan pada ibu. Jangan kemudian ibu langsung semuanya dilakukan oleh ibu. Tidak. Karena self-directed ini sangat penting bagi seorang anak. Karena di usia 3 tahun itu adalah pijakan untuk anak menemukan identitas dirinya, untuk mengenalkan tentang self, ya, tentang dirinya itu siapa. Saya ini seorang anak. Jadi bolehlah dihargai apa yang dia lakukan. Jadi biarkan dia lakukan. Ibu boleh mendampingi 24 jam. Tapi tidak dengan helpful, tapi membiarkan dia untuk melakukan dirinya sendiri. Jadi jangan kemudian mau minum ya diambilkan, tidak. Minumnya di mana, Dek? Oh, di sana, bisa ngambil ya. Ya, kita lihat aja. Dia ngambil sendiri, kita tinggal lihat. Jadi jangan selalu helpful pada anak dimulai di usia 3 tahun. Ya, Bu. Ya, dengan demikian kalau ibu latihkan itu, lama-lama dia menjadi nyaman untuk dirinya sendiri. Sehingga dia tidak takut dengan ketemu orang lain. Ya, karena dia sudah berani, karena dia bisa menjalankan dirinya sendiri ke kanan. Kalau dia mau ngambil mainan selesai mainan, diletakkan di tempatnya, itu mulai dilatih di usia 3 tahun. Ya, jadi dengan demikian, dia akan menjadi anak yang bisa mandiri dan bisa tangguh. Kenapa? Karena dia bisa menyelesaikan persoalan keinginan dia sendiri. Aku haus, aku ngambil minum gitu ya. Ya, seperti itu. Jadi jangan kemudian selalu dibantu. Ibu hanya mengawasi ya Ibu ya. Diawasi, jangan sampai dia terpleset, jangan sampai dia kesulitan mengambil minumnya, jangan kesulitan dia untuk menaruh apa. Jadi seperti itu. Itu peran orang tua. Jadi jangan selalu helpful. Karena dia sudah muncul self-directed-nya. Ya, keinginan untuk mengarahkan dirinya kemana untuk usia 3 tahun. Begitu. Baik. Bu Dewi, Pras, kita jeda dulu ya. Nanti kita akan kembali sesudah kita ikuti dulu komersial break berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kesyanto, Ketua MKKS SMK Swasta Kabupaten Sidoarjo bersama seluruh keluarga besar SMK Swasta Kabupaten Sidoarjo mengucapkan selamat atas dilantiknya Gus Ahmad Muhdhor Ali dan Bapak Subandi sebagai Bupati dan Wakil Bupati Sidoarjo. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa mencurahkan rahmat dan kasih sayangnya, senantiasa memberikan kemudahan, pertolongan, kemurahan,
dan ampunannya, sehingga beliau berdua bersama seluruh masyarakat Sidoarjo mampu mewujudkan 17 program yang telah dicanangkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Denny Caknan menghimbau untuk seluruh masyarakat Jawa Timur agar tidak tertular oleh COVID-19, maka kita harus menaati protokol kesehatan yang berlaku. Khususnya memakai masker, jika berpergian menjaga jarak minimal 1 meter, dan tentunya harus didukung dengan olahraga. Jatim bermasker, Jatim sehat. 2/3 komponen penyusun tubuh kita adalah air. Perhatikan apa yang kita minum. Pilihlah yang bukan hanya menghilangkan haus, tapi punya nilai lebih. Untuk sehari-hari atau acara khusus, minum air dalam kemasan Santri, produksi Kepontren Sidogiri Pasuruan, yang tidak hanya menyehatkan, tetapi turut mengembangkan perekonomian umat. Santri, air minum dalam kemasan yang diambil dari mata air umbulan yang jernih, segar dengan kandungan mineral yang stabil, diproses melalui sand filter, carbon filter, disterilkan dengan ozon, dan sinar ultraviolet dengan teknologi water treatment melalui mesin pengisian otomatis. Santri bersertifikat halal MUI, BPOM, ISO 9001, dan SNI. Dapatkan dalam kemasan 120 ml, 240 ml, 330 ml, 600 ml, 1500 ml, dan kemasan galon. Info lengkap dan pemesanan air mineral dalam kemasan Santri, hubungi CV Lantabur, Jalan Sawo, RT 03 RW 01, Plumbungan, Sukodono, Sidoarjo. Telepon 0812 3404 0289. Air minum dalam kemasan Santri. Kalau kamu anak muda yang pengen nyoba narkoba untuk pertama kali, pikir-pikir dulu deh. Pakai narkoba merusak kemampuan belajar dan berpikir kamu, merusak kemampuan kamu beraktivitas dengan baik, bikin kamu bokeh, sementara pengedarnya tambah kaya. Dan narkoba gak bikin kamu lebih jauh. Kamu oke kok tanpa narkoba. Dengan hidup 100% sadar, sehat, produktif, dan tanpa narkoba. Sadari kalau hidup itu terlalu berharga buat sekedar mencoba-coba narkoba. Mulai hidup sehat dengan menjaga pola makan, pola istirahat, dan beraktivitas. Bikin hidup lebih produktif dengan berkarya di banyak bidang, lebih inovatif dan kreatif. Karena hidup 100% jadi pilihan untuk masa depan. Tinggalkan yang cuma setengah-setengah. Waktunya hidup 100%. ingat ya, kamu oke tanpa narkoba. Dipersembahkan oleh BNN Kabupaten Sidoarjo. Rokok opo iki kok putihan? Ya rokok to, ya murah, ya akeh. Rokok ilegal iki. Masa rokok ilegal iki? Yo iki. Lah awakmu kok roh nek iki rokok ilegal? Rokok ilegal iki gak nek pita cukene. Samen paling roe bandro iku lho. Rokoke kudu enek merek karo nama perusahaane sing terdaftar di Bea Cukai. Lokasi pembuatane ndek kene ya gak enek. Terus ndek kene rokok ilegal iki gak enek gambar karo peringatane teko pemerintah. Berarti rokok ilegal gak resmi no? Aduh ya mesti to Lemul. Rokok ilegal iki merugikan negara. Mergo ora mbayar cukai sing digembangun negara. Walah tutu, sepenting wong-wong gak roh. Loh, gak iso lagi. Makane to Le, tuku sing pasti-pasti ae. Aja ngawur. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat atau hubungi nomor 1.500 225 1.500 225. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan Bea Cukai Sidoarjo. Ayo, ngewangi Bea Cukai, berantas rokok ilegal. Bea Cukai Sidoarjo, fokus mengawasi, tulus melayani. Sahabat, satu di antara program pemulihan ekonomi nasional akibat pandemi COVID-19 adalah program perlindungan sosial atau Perlinsos oleh Kementerian Sosial Kemensos pada tahun anggaran 2021 ini meliputi program Keluarga Harapan PKH, bantuan pangan non-tunai, bantuan sembako, dan bantuan sosial tunai atau PST. Bantuan sembako untuk 18,8 juta keluarga senilai 45 triliun rupiah, PKH 20 triliun rupiah, dan BST 10 juta keluarga senilai 12 triliun rupiah. Agar penyalurannya tepat sasaran dan tepat waktu, untuk bantuan sembako, Kemensos bekerjasama dengan Bank Himbara
Himpunan Bank Negara meliputi BNI, BRI, Mandiri, dan BTN. Dan melalui PT Pos Indonesia untuk wilayah Indonesia Timur yang sulit dijangkau, sedangkan penyaluran BST semuanya melalui PT Pos Indonesia langsung ke keluarga penerima manfaat atau KPM. Informasi ini disampaikan oleh Kominfo, Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional KPCPN dan indonesiapersada.id untuk menyiarkan baik. Baik, terima kasih untuk Anda sahabat pendengar dan pemirsa, masih di program Ruang Psikologi dengan tema kita membentuk anak tangguh bersama Dr. Dewi Retno Suminar. Beliau adalah psikolog dan dosen psikologi dari Fakultas Psikologi Universitas Airlangga Surabaya. Saya juga ditemani oleh Prastyo, satu di antara announcer tangguh dari Ersal ini. Baik, saya bacakan dulu pertanyaannya Ibu Dewi ya. Mohon izin. Iya, Mas Panji. Ini sebentar. Pertanyaan tadi mana ya? Kok menghilang ya? Oke, dari Bu Linda. Suatu hari anak saya pulang dengan matanya lebam. Saya tanya kenapa kok bisa seperti itu. Dia jawab jatuh kepleset. Tapi pas saya tanya temannya, dia bilang kalau anak saya ditonjok sama temannya. Saya kemudian mendatangi yang menonjok anak saya dan memarahinya. Tapi anak saya malah marah-marah sama saya. Apa yang saya lakukan? Ini salah ya, Bu? Matur nuwun Bu Linda sudah bertanya. Silakan. Fenomena ini juga kadang-kadang juga saya jumpai gitu ya. Ada kalau anaknya berantem, orang tuanya nggak terima. Orang tuanya maju, orang tuanya masih bertengkar, ternyata anaknya udah bermain bersama. Oke. Ya, baiklah ya Bu Linda. Kalau saya mengatakan apakah saya salah, saya jujur aja saya mengatakan Ibu salah Ibu gitu ya, nggak apa-apa ya Bu ya, saya salah mengatakan jujur. Kenapa? Karena ini sebenarnya ketika anak ini mulai mengatakan, dia mengatakan jatuh kepleset, ini secara psikologis dia sebenarnya ingin melindungi dirinya dari ibunya dan dia lagi bergolak di hatinya bahwa apa yang harus dia lakukan untuk melawan temannya tadi gitu ya, karena dijotos temannya itu. Ya, sehingga kalau ibu marah-marah dan kemudian dia merasa ikut marah kepada ibu ya, ketika ibu ikut-ikutan marah kepada temannya, karena itu sebenarnya dia mulai tumbuh rasa harga dirinya, ibu percaya dirinya. Tolong itu jangan dilukai gitu ya. Nah, saran saya karena itu sudah terlanjur, ibu bilang aja kepada anak, maaf ya nak ya, kemarin dulu mama nggak tahu, mama harusnya nggak boleh marah-marah ya sama teman kamu gitu ya. Kamu sebenarnya bisa menyelesaikan, nah ini ya, kamu bisa menyelesaikan persoalan kamu sendiri ya. Kamu sudah belajar untuk menyelesaikan persoalan kamu sendiri dan kamu tidak ingin ibu ikut-ikutan. Namun kalau kamu berkata kepada ibu, berkatalah yang jujur apa yang terjadi. Itu bisa disampaikan Ibu. Karena yang sebenarnya dia mengatakan jatuh kepleset itu karena dia ingin melindungi dia. Padahal sebenarnya dia masih ada gejolak di dalam hatinya, dia marah, tapi dia masih belum mampu untuk melawan, tetapi kemudian ibu mendatangi dengan pertanyaan, kenapa gitu. Nah, jadi di sini ibu langsung bilang aja, minta maaf pada anak, maaf ya nak, ya ibu kemarin ikut-ikutan memarahi teman kamu, ya nanti lain kali nggak seperti itu, tapi mulai seperti ini kamu berkata jujur kepada ibu, sehingga ibu tahu apa yang terjadi, gitu, sehingga anak belajar bertanggung jawab terhadap apa yang terjadi pada dirinya. Ini yang paling penting. Karena benar-benar tangguh itu adalah anak bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya. Jadi jangan langsung kemudian ibu mencari orang lain, orang yang memukuli dan ibu marah-marah. Itu justru akan mencoba membuat anak ini menjadi, karena sebenarnya anak ibu udah bagus, ini berarti dia sudah muncul harga dirinya, dia sudah muncul rasa percaya dirinya bahwa aku tuh bisa, aku tuh lah. Tapi kemudian ibu mencoba dengan demikian itu kasihan gitu ya. Jadi dia akan menjadi kenapa aku udah bisa kok menyelesaikan persoalanku sendiri, kenapa mama ikut-ikut gitu ya. Jadi cobalah untuk lebih bagus untuk membuat anak itu berbicara apa yang terjadi dan kemudian apa yang dia lakukan gitu ya.
Jadi itu membuat anaknya menjadi tidak merasa nothing. Itu yang saya jangan sampai anak merasa nothing, tidak ada artinya, sehingga apa-apa perlu dari orang tuanya. Ya Ibu ya. Jadi Bu Linda memang saya mengatakan dengan jujur aja bahwa itu Ibu salah di situ, tapi saya bisa memahami perasaan Ibu gitu ya. Karena Ibu ingin melindungi anak gitu ya, sehingga Ibu marah-marah. Padahal sebenarnya kan itu anak dan anak gitu ya. Jadi sebenarnya Ibu bisa minta maaf pada anaknya dan kemudian diajak agar si putra Ibu itu untuk berbicara jujur terhadap Ibu kalau terjadi sesuatu pada dirinya. Begitu Mas Panji. Saya geser ke Nganjuk. Ada Miarsa di sana yang barangkali sudah bertanya, Pras? Iya. Ini ada Dinda, Bu Dewi, anak saya usia 3,5 tahun. Di rumah saya sering membiasakan kebiasaan baik seperti minum sambil duduk, menutup mulut ketika menguap. Namun yang saya tidak enak, dia selalu menegur orang di sekitarnya sambil marah-marah apabila tidak melakukan kebiasaan baik. Apakah hal ini masih normal untuk anak usia segitu? Normal ya, Mbak Dinda, normal. Wah, anak ini pintar banget ya. Dia bisa menganalogikan apa yang terjadi pada dia diminta oleh orang tuanya untuk melakukan itu, dan dia mencoba melihat orang lain yang tidak melakukan itu ditegurnya. Itu boleh, itu biasa. Namun kemudian Ibu bisa menambahkan gitu ya, ketika tamunya udah pergi atau orang lainnya udah pergi, nak gitu ya, itu tadi boleh, kamu boleh berkata seperti itu kepada orang lain, tapi lihat dulu orangnya. Kalau orang lain itu belum dikenal, jangan kemudian dikasih tahu seperti itu gitu ya. Jadi itu boleh Ibu, kebiasaan baik itu boleh, tapi dan anak itu pinter. Saya senang anak yang seperti itu. Saya pasti kalau ditegur sama dia, saya masih tersenyum gitu, dan saya pasti mengatakan, oh iya ya gitu ya, Gema ini, saya mengatakan saya orang tua ya, grandma ya, iya ini Gema ini nggak tahu ya kalau kayak gitu ya, misalnya kayak gitu, pasti saya akan bereaksi seperti itu. Tapi nanti ketika dia sendiri dikasih tahu aja Bu, nah mana yang boleh disampaikan ke orang lain, mana yang enggak, gitu aja. Tapi itu anak Ibu pinter, cerdas, nggak apa-apa, ya, boleh Ibu, gitu ya. Begitu Mas Pras. Iya, satu lagi pertanyaan dari Miarsa Nganjuk, Pras. Iya, ini ada dari Puspa, bagaimana cara mendidik anak tangguh untuk usia balita dan usia remaja? Ya, usia untuk, ya ini pertanyaan yang bagus untuk usia balita. Maaf, saya harus suaranya agak batuk. Ya. Ini untuk bagaimana caranya untuk anak yang balita. Satu hal yang bisa dilakukan untuk anak balita adalah memacu dia melakukan daily activity, jadi kegiatan sehari-hari. Apa kegiatan sehari-hari yang dia bisa lakukan? Misalnya prinsipnya gini ya, untuk membuat anak yang tangguh, prinsipnya orang tua itu harus mengajarkan anak bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukan. Sehingga kalau dia misalnya habis bermain, diletakkan kembali mainannya, kemudian ketika dia mau haus, dia ambil sendiri minumnya. Jadi itu yang harus diajarkan kepada anak balita. Itu anak balita. Jadi daily activity, ya, activity sehari-hari. Habis mandi, kemudian meletakkan ini untuk cuci muka. Jadi semua yang bertanggung jawab activity untuk dirinya. Itu bisa dilakukan untuk anak-anak balita. Nah, sedangkan untuk remaja berbeda lagi. Kepada anak remaja, kita bisa mengajarkan pada dia tentang tujuan hidup dia. Tujuan. Dia harus dimunculkan tujuan hidup dia. Karena orang-orang yang sudah mempunyai tujuan hidup mulai sejak kecil, sejak remaja, maka biasanya dia sudah tahu, ditanya besok mau masuk kemana, dia mau jadi apa, dia punya bayangan tertentu apa yang dia inginkan. Kalau seperti ini, dia sudah mempunyai jalur sendiri untuk tujuan hidup dia, kemudian apa yang dia sukai gitu. Itu sudah mulai untuk anak remaja. Jadi mulai SMP itu sudah mulai diajak ke sana. Jadi jangan menunggu dia sudah SMA baru
apa yang dibutuhkan. Jadi mulai kecil itu sudah diketahui apa dia minatnya, dia sukanya apa, tujuannya apa, itu sudah harus mulai. Karena orang-orang yang mempunyai ketangguhan ini, kefokusan pada daya tahan yang bagus, karena dia sudah mempunyai goal dalam dirinya, tujuan hidupnya. Jadi tujuan hidupnya itu sudah mulai dicetak di SMP itu gitu. Karena kalau dia sudah kayak gitu, maka dia tahu, dia akan menggerakkan dirinya. Kalau misalnya, aku mau belajar bahasa Inggris, aku menjadi seorang penterjemah yang bahasa Inggris yang bagus misalnya, maka dia akan mencari les bahasa Inggris. Dia akan, walaupun les bahasa Inggrisnya jauh, dia akan lampaui itu, ya gitu. Jadi sudah ada. Jadi orang tua tinggal mengarahkan apa yang menjadi goalnya dia. Nah itu nanti lama-lama kan dia akan menjadi anak yang tangguh untuk sesuatu yang akan menjadi tujuan hidup dia. Itu yang paling penting. Jadi untuk SMP berbeda dengan untuk balita. Kalau balita pada daily activity, kegiatan sehari-hari. Ya, kegiatan sehari-hari, setiap hari itu apa makan, ambil sendiri, habis selesai makan piringnya ditaruh di mana, itu kegiatan yang bisa membantu pada anak-anak di balita. Tapi kalau SMP itu harus sudah mulai mempunyai goal. Nanti mau jadi apa gitu. Jadi jangan sampai kemudian baru SMA, kuliah pun belum tahu tujuan hidupnya, tidak seperti itu. Begitu. Baik Bu Dewi, tentunya kebiasaan-kebiasaan yang baik kalau kita mulai biasakan, dicontohkan sejak usia dini kan tentunya akan berdampak positif di kemudian hari, begitu ya Bu Dewi ya. Baik, iya. Bu Dewi, tidak terasa waktu sudah hampir ke jam 4 sore. Ada conclusion atau last remark dari jenengan, monggo Bu Dewi, terkait tema kita yaitu membentuk anak yang tangguh. Iya, membentuk anak yang tangguh yang perlu diperhatikan pada orang tua dalam parentingnya, dalam pengasuhannya adalah bagaimana menumbuhkan anak untuk bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukan. Jadi kalau dia nilainya jelek, dia harus tahu why, kenapa nilai jelek, dan dia harus bertanggung jawab. Jadi memang orang tua harus memiliki, agak sedikit tega tapi penuh rasa cinta. Karena kadang-kadang orang tua itu dianggap kalau orang tua yang baik itu orang tua yang memenuhi semua kebutuhan anak sehingga anak tidak mempunyai kemauan bagi dirinya sendiri, itu tambah salah. Jadi orang tua itu harus bisa membuat anak itu berjuang terhadap apa yang menjadi keinginan dia di masa yang akan datang. Jadi misalnya dia mau menjadi orang A, maka untuk sampai ke sana apa yang harus dilakukan, anak itu harus diajarin untuk bertanggung jawab untuk mencapai apa yang menjadi tujuannya. Kemudian yang perlu diperhatikan adalah pada anak, tumbuhkan harapan. Anak selalu harus mempunyai hope, harapan. Karena kalau anak tidak tangguh, biasanya tidak mempunyai harapan. Belajarlah anak itu untuk harapan. Jadi kalau misalnya bisa ditambahin dengan spiritual ya di situ, bahwa saya nggak bisa, belum tentu, ada faktor lain gitu ya. Ada faktor dari hope tadi harus ditumbuhkan lebih dulu. Kemudian tumbuhkan pada anak juga tujuan apa yang dicapai nantinya. Itu yang paling penting. Jadi pada orang tua, ajarkan anak untuk bertanggung jawab terhadap apa yang dipilihkan, dan pada anak tolong ditumbuhkan hope, harapan, dan kemudian yang kedua adalah ditumbuhkan untuk mencapai sebuah tujuan dalam hidup dia. Begitu, Mas Panji. Baik, terima kasih Bu Dewi. Tentunya ini menjadi insight atau wawasan bagi orang tua, calon orang tua yang nantinya mereka juga istilahnya bagian dari perkembangan anak di kemudian hari. Pras, terima kasih Pras untuk waktunya. Salam juga untuk Miarsa yang ada di Nganjuk. Matur nuwun Bu Dewi, tetap semangat, salam sehat selalu. Salam juga untuk keluarga. Wassalamualaikum Bu Dewi. Waalaikumsalam. Ya, demikian tadi sahabat pendengar dan pemirsa di mana saja Anda berada, baru saja Anda ikuti Ruang Psikologi bersama Dr. Dewi Retno Suminar MSc. Beliau adalah psikolog dan juga dosen psikologi dari Fakultas Psikologi Universitas Airlangga. Kita tadi berbincang tentang membentuk anak yang tangguh, di mana acara ini juga Anda dengarkan, Anda tonton juga di Radio Praja Angkasa Trenggalek, Radio Guyub Rukun Tulungagung, Radio Mahardika Bondowoso, dan juga
LPPL Radio Suara Sidoarjo. Atas nama kerabat yang bertugas saya sampaikan terima kasih. Selamat sore, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.